Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di channel saya, Heti Mulyani. Kita akan coba bahas untuk video kali ini tentang algoritma dan pemrograman dasar untuk percabangan atau pemilihan ya teman-teman. Nah, di algoritma sendiri, jadi selain program runtunan yang berjalan hanya satu arah gitu ya, ada juga namanya tuh program berbentuk pemilihan atau percabangan. Nah, percabangan atau pemilihan ini teman-teman berjalan sesuai dengan kondisi gitu ya. Jadi jika kondisi terpenuhi, maka nanti akan menjalankan program. Tapi kalau kondisinya tidak terpenuhi, maka tidak akan dijalankan. Nah, di sini teman-teman, bentuk pemilihan yang akan kita pelajari hari ini ada dua. Yang pertama itu ada struktur if, dan yang kedua ada struktur split case. Nah, untuk video kali ini kita akan coba bahas tentang struktur if dulu terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita langsung coba aja lihat di contohnya seperti apa bentuk dari struktur if ini. Oke, jadi teman-teman, struktur if ini, jadi di program itu ada if kondisi gitu ya, dimana if-nya itu ada untuk satu kondisi. Nah, satu kondisi. Jadi bentuknya seperti apa? If kondisi gitu ya. Nah, seperti ini bentuk di programnya. Kemudian di sini maka pernyataan. Nah, pernyataan ini gitu ya hanya bisa dijalankan jika kondisi yang di sininya benar gitu. Kemudian contohnya seperti apa? Misal seperti ini nih, if gitu ya. If A lebih besar dari 70 misalnya ya. Kemudian di sini pernyataannya tuh si out lulus misalnya ya. Nah, lulus seperti ini teman-teman. Saya tulis dalam C++ ya teman-teman bentuknya. Oke, jadi di sini if A lebih dari 70, si out lulus. Misalnya saya input di sini gitu ya. Untuk nilai A-nya itu saya input nilainya adalah 90. Maka di sini nanti apakah 90 lebih besar dari 70 gitu ya. Karena 90 lebih besar dari 70, maka memberikan output si out lulus. Sehingga nanti programnya itu akan memberikan outputnya yang ini gitu. Nah, ini contoh untuk satu kondisi teman-teman. Jadi di sini kondisinya jika benar maka dijalankan. Jika tidak benar gimana? Misalnya nih, input A, saya input di sini nilainya 60. Lalu di sini kan akan dicek apakah 60 lebih dari 70 gitu ya. Ternyata kan ini tidak gitu, tidak benar. Maka program yang ini tidak akan dijalankan teman-teman. Jadi program akan langsung di sini kan ada return 0 gitu ya, kemudian output keluar. Nah, maka nanti programnya itu akan langsung keluar seperti ini ya. Nanti kita akan coba di C++-nya. Kemudian di sini teman-teman, ini kalau kondisinya hanya satu, bagaimana kalau kondisinya ada lebih dari satu, misalnya dua gitu ya, dua kondisi. Nah, kita lihat yang dua kondisi. Nah, kalau yang dua kondisi teman-teman di sini bentuknya itu seperti ini, if kondisi gitu ya, kemudian kondisi satu lah anggapnya ya. Kemudian di sini ada pernyataan satu. Nah, seperti ini. Kita tutup else. Nah, else if. Nah, yang kedua sekarang kalau mau pakai if berarti kondisi kedua harus kita cek ya. Kalau else aja berarti itu langsung dijalankan. Else if kondisi 2, maka di sini pernyataan 2 gitu ya, kita tutup. Nah, seperti ini bentuknya teman-teman. Jadi if kondisi 1 kalau benar jalankan ini gitu ya, ini dijalankan. Tapi kalau tidak maka ini yang akan dijalankan. Contoh gimana untuk yang atas nih, misalnya ya saya punya program seperti ini, input A gitu ya, input A, kemudian di sini if gitu. If di sini A lebih dari 70, maka di sini outputnya itu lulus. Si out lulus. Nah, seperti ini. Dan lain, saya tulis dalam C++ ini. Kemudian else. Nah, else teman-teman bisa tulis if-nya atau bisa enggak gitu ya. Bedanya apa? Kalau teman-teman tulis if-nya berarti nanti akan dicek kondisinya. Tapi kalau if-nya tidak ditulis, kondisinya ini tidak akan dicek. Kalau ini salah berarti langsung menjalankan kondisi 2 gitu ya. Misalnya saya langsung pakai else aja di sini, berarti else si out di sini misalnya yang kedua itu tidak lulus. Tidak lulus gitu ya. Nah, maka kalau misalnya saya input di sini A,
if A gitu ya lebih dari 70, kalau nilainya 90, ini udah jelas kan 90 lebih besar dari 70, iya berarti ini akan dijalankan. Tapi kalau misalnya saya inputnya di sini 60, misalnya apakah 60 lebih besar dari 70? Ternyata kan tidak ya, maka ini tidak akan dijalankan. Maka kondisi ini akan langsung loncat ke yang else, sehingga nanti apakah 60 lebih besar dari 70? Tidak, maka yang akan dijalankan adalah si out tidak lulus. Oke, seperti itu teman-teman. Kita akan coba praktekkan di pemrograman C++ nya teman-teman ya, di code blocks-nya. Oke, kita buka dulu untuk code blocks-nya. Oke, di sini kita buka konsol gitu ya, seperti ini teman-teman. Oke, misalnya saya beri nama ini P1 aja ya, percabangan 1. Teman-teman bebas memberikan nama nanti gitu ya. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, untuk yang pertama tadi saya butuh integer A gitu ya untuk nilai gitu. Kemudian di sini yang berikutnya itu adalah si out masukkan A gitu ya. Oke, sebentar teman-teman, ini ada kendala. Oke, teman-teman. Di sini saya punya integer A, kemudian di sini saya tulis si out masukkan nilai A gitu ya, masukkan nilai A. Kemudian di sini kita tulis A. Nah, ini inputannya A. Kemudian kita tulis if A lebih besar dari 70 gitu ya. Kemudian di sini langsung kita buat si out pernyataannya itu adalah lulus. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau ini saya running gitu ya, saya jalankan programnya, maka nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi masukkan nilai A, misalnya saya masukkan nilainya 90, maka outputnya itu adalah lulus gitu ya. Kenapa? Karena kondisinya apakah 90 lebih besar dari 70? Benar gitu ya. Sehingga nanti ini akan dijalankan. Tapi kalau saya inputnya 60 di sini teman-teman, saya input 60, ini tidak akan memberikan output apapun di sini. Kenapa? Karena di sini kondisinya tidak terpenuhi dan tidak ada pilihan apa-apa selain keluar gitu ya. Nah, ini untuk yang satu kondisi. Lalu bagaimana untuk yang dua kondisi gitu ya. Nah, kalau untuk yang dua kondisi teman-teman, kita coba di sini. Berarti kita gunakan ada else. Nah, else ya, di sini saya buat si out tidak lulus. Oke. Nah, kalau saya running seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya nilainya tadi 60 misalnya ya, maka di sini outputnya tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena di sini 60 akan dicek apakah 60 lebih besar dari 70. Tidak ya, berarti ini tidak akan dijalankan program yang ini. Maka if ini akan langsung loncat ke else. Di sini else-nya adalah tidak lulus, sehingga nanti outputnya itu adalah tidak lulus gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Oke. Bagaimana kalau misalnya studi kasusnya itu untuk yang bentuk ininya tuh nggak hanya satu gitu ya. Contoh kayak gini misalnya, saya pengen masukkan nilai, kalau nilainya antara 85 sampai 100 itu misalnya saya tulis di sini ya teman-teman. Misalnya jika nilainya itu lebih besar dari 85 dan kurang dari 100 gitu ya, dan nilai kurang dari 100, maka ini misalnya nilainya adalah A gitu ya, indeksnya A. Nah, kemudian kalau misalnya nilainya saya buat untuk contoh yang lebih dari 3 ya teman-teman, lebih besar dari 70 gitu ya, kemudian nilainya kurang dari 85, maka indeksnya B misalnya. Kemudian kalau ada yang nilainya
lebih dari 60 gitu ya, lebih dari sama dengan 60. Kemudian dan nilainya itu kurang dari 70 gitu ya, maka indeksnya C. Nah, di sini teman-teman, nah kemudian jika nilainya lebih kecil dari 60, indeksnya D. Kalau bentuknya seperti ini teman-teman, jadi nanti ini kondisinya itu logiknya tidak hanya satu, kita menggunakan dua gitu ya. Nah di sini kita bisa menggunakan dan atau and. Jadi and ini adalah sebuah kondisi di mana jika pernyataan pertama kondisi pertama benar, kondisi yang keduanya juga benar, maka akan dijalankan programnya. Contoh kayak gimana? Misalnya kayak gini nih. Si out masukkan nilai A gitu ya, cin A. If A, nah jika A, karena di sini lebih besar dari 85, kita ganti ya teman-teman, lebih dari sama dengan 85, and karena ada dan, di sini and, kemudian di sini A kurang dari sama dengan 100, oke, 100, maka si outnya adalah indeksnya katanya adalah A. Oke, else, nah yang kedua else if, nah seperti ini teman-teman, A lebih dari sama dengan 70 and A lebih kurang dari 85, maka di sini indeksnya adalah, nah kita tulis indeks, nggak usah ditulis lah ya, ini indeksnya itu adalah B. Kemudian yang berikutnya else teman-teman, di sini else if, nah else if A lebih besar dari 60 and and A kurang dari 70, maka di sini si outnya itu adalah C. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, di sini else yang terakhir jika nilainya kurang dari 60 gitu ya, berarti si outnya adalah D. Nah, kita tulis seperti ini teman-teman. Oke, jadi setelah kita input seperti ini, maka bisa kita coba running ya. Oke. Nah, misalnya teman-teman, nilai yang kita input itu adalah 90, maka ini outputnya adalah A. Lalu kalau misalnya teman-teman mau inputnya itu adalah misalnya input 75 gitu ya. 75 ini kan kalau di program 75 itu kan akan dicek nih apakah 75 lebih besar dari 85 gitu ya. Tidak, berarti ini tidak akan dijalankan. Maka 75 ini akan langsung lari ke sini, ke else if. Apakah A 75 lebih besar dari 70? Ya. Apakah 75 lebih kecil dari 85? Ya. Kalau ini iya dan ini juga iya terpenuhi, maka ini akan dijalankan. Sehingga kalau 75 nanti outputnya itu adalah B ya, seperti ini teman-teman. Nah, outputnya adalah B gitu. Oke, seperti itu teman-teman untuk yang 3 kondisi gitu ya. Nah, selain menuliskan langsung seperti ini juga teman-teman, bisa juga teman-teman masukkan aja ke variabel. Misalnya kayak gini, cout masukkan nilai A, cin A. Di sini nggak langsung cout A ya, tapi mau pakai indeks misalnya. Di sini pakai indeks sama dengan A gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Silahkan gitu ya. Berarti nanti kita panggil di bawah di sini. Oke, kita tulis seperti ini. Kemudian di sini indeks misalnya ya, sama dengan B. Oke. Kemudian di sini indeks sama dengan C. Kemudian di sini indeks, misalnya ini bentuk penulisan lain ya teman-teman, sama dengan D. Nah, seperti ini juga boleh, silahkan. Nanti berarti di sini teman-teman tuliskan cout, berarti di sini indeks adalah IDX. Nah, seperti ini. Dengan terlebih dahulu berarti kita buat di sini indeks ini adalah char ya, karena satu huruf teman-teman, char IDX. Oke, koma. Nah, ini ini untuk indeks itu petiknya 1 ya teman-teman, karena satu karakter, jadi seperti ini. Nah, oke, kita ubah dulu. Oke, jadi kita running dulu teman-teman.
Nah seperti ini juga sama, misalnya saya inputkan 90, outputnya indeksnya adalah A gitu ya. Bedanya kalau tadi kita langsung tampilkan di sini, kalau ini kita tampung dulu ke variabel, nanti variabelnya kita panggil di bawah seperti ini teman-teman. Ini adalah contoh dari if gitu ya, atau program dengan percabangan. Nah program percabangan ini juga teman-teman ya, selain yang satu kondisi if gitu ya, ada juga if itu namanya if bersarang. Nah kalau if bersarang teman-teman di sini, jadi ada if di dalam if gitu ya. Contoh kayak gini, if kondisi 1 then if kondisi 2 then statement 1 else statement 2 else statement 3. Jadi if ini kalau kondisinya terpenuhi, di dalamnya tuh ada pengecekan lagi gitu. Nah kalau misalnya ini tidak terpenuhi, maka program akan loncat ke sini ke else gitu ya teman-teman. Kita lihat nih, ada contoh nih, saya punya contoh seperti ini. Jadi misalnya saya mau bikin aplikasi sederhana untuk melihat gitu ya diskon gitu ya dari pembelian di sebuah swalayan. Bila total pembelian sama dengan 100.000, maka mendapatkan diskon dengan ketentuan ataupun kondisi sebagai berikut ya. Jika pembeli mempunyai kartu anggota, dapat diskon 20, tapi kalau tidak, di sini diskonnya 10%. Kalau tidak punya kartu anggota gitu ya. Nah, bila total pembelian kurang dari 100.000 tidak mendapatkan diskon. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, ada dua kondisi gitu ya. Ada kondisinya ini, yang pertama ada if di sini, pengecekan yang pertama, jika total pembelian lebih dari 100.000 gitu ya. Lebih dari 100.000 ini, maka akan menjalankan if yang ini. Ada lagi if di dalamnya. Jadi if member gitu ya. Sama dengan Y gitu ya, maka dijalankan. Kalau tidak, ini misalnya belanjanya ini tidak lebih dari 100.000, maka ini tidak akan dijalankan nih, yang ini program akan langsung loncat ke sini gitu. Ya kita lihat di sini nih. Jika beli lebih dari sama dengan 100.000, maka dicek di sini. Jika pembeli sama dengan member, maka diskon beli kali 0,20 atau 20% dari pembelian ya teman-teman. Else diskon sama dengan beli kali 0,10, artinya pembelian ini dikalikan 0,10 atau 10%. Else jika pembeliannya tidak lebih dari 100.000, maka nanti di sini akan langsung loncat ke sini, tidak mendapatkan diskon. Kayak kita lihat nih di contoh C++-nya teman-teman, kebetulan saya udah screenshot di sini. Float B diskon total belanja. B ini untuk belanja gitu ya. Kemudian diskon ini untuk potongan. Total belanja adalah belanja setelah dikurangi diskon. Kemudian di sini string anggota untuk menentukan apakah konsumen tersebut member atau tidak gitu ya. Oke, di sini cout masukkan total belanja Cin B. Nah, di sini untuk menginputkan belanja. Nah, saya singkat menjadi 100 ya, teman-teman. 100.000 nanti teman-teman boleh tulis panjang ke samping. Tapi saya sederhanakan menjadi 100 saja di sini supaya menghemat penulisan di contoh yang ini ya. If B lebih besar sama dengan 100, maka cout input ke anggota. Nah, ini. Jadi, pertama kita cek dulu if yang pertama. Kemudian setelah kita cek input keanggotaan, Cin anggota. If anggota sama dengan member, nah ini yang dimaksud dengan if bersarang tuh teman-teman. Jadi ada if gitu ya di dalam if gitu ya. If ini sebenarnya pasangannya itu kan dengan else yang ini. Tetapi karena di dalam if ini juga harus dicek gitu ya, apakah si anggota tersebut member atau bukan. If anggota sama dengan member, maka diskon 20%. Else diskon 10%. Nah, tapi kalau belanjanya kurang dari 100.000 gitu ya, dia tidak akan mendapatkan diskon baik dia member ataupun bukan gitu. Nah, bentuk seperti ini kalau di running di sini teman-teman, seperti ini hasilnya. Nah, kita lihat dulu nih struktur programnya. If anggota sama dengan member, maka diskonnya belanja kali 0,2, artinya diskonnya itu 20% dari total belanja. Kalau misalnya dia bukan member gitu ya, dapat di sini diskonnya itu 10% atau 0,1 kali belanja berapa. Else, nah else ini miliknya if yang ini teman-teman, diskonnya sama dengan 0, artinya kalau belanjanya kurang dari 100 tidak dapat diskon. Nah, untuk menghitung total belanja setelah diskon teman-teman, ini total belanja akhir nih. Kalau tadi kan ini input belanja, misalnya kita belanja 100.000 tapi kita nggak tahu dapat diskon atau enggak.
Nah, di sini untuk mengurangi dengan diskon, total belanja akhirnya itu sama dengan belanja dikurangi diskon. Sial total bayar adalah TB. Contoh nih, masukkan total belanja 100, misalnya saya belanja 100. Input keanggotaan, saya member. Nah, 100 ini kan akan dicek apakah 100 lebih besar sama dengan 100. Ya, betul gitu ya. Iya, karena ada sama dengannya di sini, maka ini akan dijalankan si out input keanggotaan. Nah, di sini keanggotaannya member. Kalau member berarti yang akan dijalankan kan yang ini gitu. Dapat diskon. Di sini diskonnya itu 20%, berarti 20% ya, 20% dari 100 gitu ya. Itu kan berarti kan 0,2 kali 100 ya, teman-teman. Sama dengan di sini 20 ya, seperti ini teman-teman. Sehingga nanti total belanja saya kan aslinya 100 tapi dikurangi dengan diskon 20, sehingga total bayar saya hanya Rp80 saja, seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu untuk contoh dari struktur percabangan atau pemilihan dari algoritma pemrograman dengan menggunakan C++ ya. Ya teman-teman, kita ketemu lagi di lanjutan video ini untuk mengetahui struktur pemilihan menggunakan Sweetcase. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.